Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atidia Putri dari tingkat 1A, jurusan Analis Kesehatan, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, akan menjelaskan mengenai pemeriksaan uji karbohidrat. Nah, sebenarnya apa sih karbohidrat itu? Masyarakat umum mungkin menyebut karbohidrat dengan sejenis nasi, gandum, ataupun bahan pokok lainnya. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik biomakromolekul alam yang banyak ditemukan dalam makhluk hidup, terutama tanaman. Pada tanaman yang berklorofil, karbohidrat dibentuk melalui reaksi fotosintesis, yaitu antara karbon dioksida dan molekul air. Dengan bantuan sinar matahari, karbohidrat itu juga memegang peranan penting dalam alam, karena merupakan sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana atau glukosa. Karbohidrat juga disebut dengan sakarida. Dengan jenis-jenis yakni ada monosakarida, ada disakarida dan polisakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan larut dalam air. Contohnya glukosa. Kemudian ada disakarida, merupakan jenis karbohidrat yang memiliki dua atau lebih molekul glukosa. Contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kemudian ada polisakarida, merupakan jenis karbohidrat yang sangat kompleks. Contohnya ada amion dan selulosa yang terdapat pada tumbuhan muda. Berfungsi juga sebagai cadangan makanan dalam tubuh dan sebagian besar diperoleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Seperti kan ada contoh polisakarida dengan contohnya selulosa tumbuhan. Untuk itu, berdasarkan pernyataan tersebut, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari makanan. Akan tetapi, terkadang kita tidak mengetahui bahwa karbohidrat jenis apa yang kita makan dan bagaimana sifat-sifat serta fungsi dari karbohidrat tersebut. Oleh karena itu, dilakukan percobaan mengenai karbohidrat. Adapun tujuan dari pemeriksaan uji karbohidrat yang pertama, mengidentifikasi adanya karbohidrat pada suatu bahan makanan, terutama pada sampel yang sedang diperiksa. Kemudian mengetahui adanya reaksi-reaksi yang terjadi pada identifikasi karbohidrat. Ketiga, mengetahui beberapa sifat kimia karbohidrat. Dan terakhir, mengetahui kadar gula produksi pada suatu bahan makanan atau sampel karbohidrat tersebut. Pada uji karbohidrat memiliki jenis-jenis uji. Ada uji molis, uji iodium, uji Benedict, uji Bervoet, uji Seliwanov, uji Alsazon, uji asam musat, uji hidrolisis pati, dan uji hidrolisis sukrosa. Dengan tujuan-tujuan yakni pada uji molis bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Di uji iodium untuk menentukan polisakarida. Nah, pada uji Benedict itu untuk membuktikan adanya gula produksi. Pada uji Bervoet untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Dan pada uji Seliwanov untuk membuktikan adanya kentosa. Pada uji Alsazon untuk membedakan bermacam-macam karbohidrat dari gambar kristalnya. Pada uji asam musat bertujuan membedakan antara glukosa dan galaktosa. Dan pada uji hidrolisis pati bertujuan untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Kemudian ada hidrolisis sukrosa bertujuan untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa. Setelah itu ada prinsip pemeriksaan uji karbohidrat yang dibagi berdasarkan jenis pemeriksaan. Yang pertama ada uji molis, dilakukan untuk menentukan karbohidrat secara kualitatif. Larutan uji dicampur dengan reaksi molis, kemudian dilarutkan dengan H2SO4 dengan hati-hati melalui dinding tabung agar tidak bercampur. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada batas-batas kedua lapisan. Kemudian ada uji iodium. Uji iodium dilakukan untuk menentukan polisakarida. Larutan uji dicampurkan dengan larutan iodium
Hasil positif ditandai dengan amilum dengan iodium berwarna biru dan dextrin dengan iodium berwarna merah anggur. Kemudian ada uji Benedict dilakukan untuk membuktikan adanya gula reduksi. Larutan ini dicampur dengan reaksi Benedict kemudian dipanaskan. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna biru, kehijauan, merah, atau kuning, tergantung kadar gula produksi yang ada. Keempat, ada uji Bervoet dilakukan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Larutan uji dicampurkan reaksi Bervoet kemudian dipanaskan. Hasil positif ditunjukkan dengan monosakarida menghasilkan endapan CO2 merah bata. Nah, pada uji Selewanov dilakukan untuk membuktikan adanya kentosa atau fruktosa. Larutan uji dicampurkan dengan reaksi Selewanov kemudian dipanaskan. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya larutan warna oranye. Kemudian ada uji alsazon. Uji alsazon yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas berbentuk hidrozon atau alsazon bila dipanaskan bersama phenylhydrazine berlebih. Alsazon yang terjadi mempunyai bentuk kristal dan titik yang spesifik. Alsazon dari diskarida larut dalam air, mendidih dan terbentuk kembali bila didinginkan. Namun sukrosa tidak membentuk alsazon karena gugus aldehid atau keton yang terikat pada monomernya sudah tidak bebas. Sebaliknya, alsazon monosakarida tidak larut dalam air mendidih. Pada uji asam musat dilakukan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Larutan uji dicampurkan dengan HNO3 pekat kemudian dipanaskan. Karbohidrat dengan asam nitrat pekat akan menghasilkan asam yang dapat larut. Namun, laktosa dan galaktosa menghasilkan asam musat yang dapat larut. Kemudian ada hidrolisis Spati. Hidrolisis Spati untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum digunakan larutan amilum 1%. Reaksi Benedict, larutan asam klorida 2N, larutan NaOH 2%, amilum ditambahkan dengan HCl lalu dipanaskan. Dilakukan uji iodium setiap 3 menit hingga warnanya berubah. Kemudian larutan dihidrolisis lagi selama 5 menit lalu didinginkan. Silakan dengan NaOH 2%. Ada hidrolisis sukrosa. Untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa digunakan larutan sukrosa 1%. Reaksi Benedict, reaksi Selivanov, reaksi Benedict, larutan asam klorida pekat, larutan NaOH 2% sebagai bahannya. Larutan sukrosa ditambahkan dengan HCl pekat lalu dipanaskan selama 45 menit. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada uji karbohidrat yakni ada pisang, apel. Ketiga, ada nasi. 4, ada putih telur. 5, ada margarin. 6, biskuit. Selanjutnya ada terigu. Ada tahu, kentang, dan ke-10 gula pasir. Dan terakhir adalah larutan betadin. Karbohidrat kali ini kita melakukan uji sederhana, yakni dengan menggunakan betadin. Untuk cara kerjanya dengan meneteskan cairan betadin pada setiap sampel. Dengan cara itu kita dapat mengetahui mana sampel yang mengandung karbohidrat dan mana yang tidak. Nah, untuk indikatornya kita dapat melihat dari perubahan warna pada sampel setelah ditetesi larutan betadin akan berwarna hitam. Namun, pada sampel yang tidak mengandung karbohidrat tidak terjadi perubahan warna. Baiklah, pertama kita akan meneteskan larutan betadin 3 tetes pada pisang. Kemudian tetesan kedua kita teteskan pada apel. Yang ketiga,
kita teteskan pada nasi. Yang keempat, kita teteskan larutan betadine pada putih telur rebus. Dan yang kelima, kita teteskan pada margarin. Dan yang keenam, kita teteskan pada biskuit. Dan ketujuh pada tepung terigu. Berikutnya yaitu tahu, kita teteskan larutan betadine. Kemudian kentang. Selanjutnya kita teteskan pada gula pasir. Kemudian perhatikan apa yang terjadi pada perubahan warna di setiap sampel. Berdasarkan hasil pengamatan dari praktikum yang telah dilakukan tadi, bahwa pada sampel yang mengandung karbohidrat akan terjadi perubahan warna menjadi hitam. Semakin hitam pekat, maka semakin banyak pula kandungan karbohidrat di dalamnya. Sebaliknya, apabila sampel tidak menampilkan perubahan warna, berarti sampel tersebut tidak mengandung karbohidrat. Dari praktikum tersebut, yang mengandung karbohidrat adalah biskuit, tepung terigu, dan kentang. Untuk karbohidrat dibuktikan dengan terbentuknya cincin berwarna ungu pada amilum, dextrin, sukrosa, maltosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arbinosa. Polisakarida dibuktikan dengan terbentuknya kompleks berwarna spesifik. Amilum berwarna biru dan gula reduksi pada suatu karbohidrat dapat dibuktikan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Galaktosa, fruktosa, glukosa, dan arbinosa hijau kekuningan pada dextrin dan jingga pada maltosa. Nah, itulah tadi merupakan kesimpulan dari uji karbohidrat. Penjelasan dari saya mengenai pemeriksaan uji karbohidrat. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.